Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widiani dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik soal HOTS. Baik, pertama kita akan bahas apa itu soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengikat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Pada konteks asesmen, soal HOTS mengukur kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, transfer suatu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya, bentuk soal HOTS. Sebagaimana yang digunakan oleh PISA atau Program for International Student Assessment, soal HOTS dapat disajikan dalam bentuk yang beragam. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS sebagai berikut. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks atau benar salah. Yang ketiga, isian singkat atau melengkapi. Yang keempat, jawaban singkat. Dan yang kelima, soal uraian. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS. Banyak yang mengartikan soal sulit sama dengan soal HOTS. Hal tersebut keliru. Soal HOTS haruslah memenuhi beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu, penting untuk guru memahami kriteria soal HOTS sebagai instrumen penilaian dan mampu menyusun soal HOTS untuk membiasakan siswa dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran pada soal UNBK 2019 yang belum lama ini berlangsung untuk matematika SMA program IPA, dari 40 butir soal, 15 butir soal diantaranya merupakan soal berbasis kontekstual. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan soal kontekstual, terdapat beberapa keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik yang perlu kita kembangkan, yaitu pertama, kemampuan menghubungkan, kedua, menginterpretasikan, yang ketiga, menerapkan, yang keempat, mengintegrasikan. Selanjutnya, kita membahas contoh soal HOTS. OSIS suatu sekolah mengadakan pentas seni untuk amal yang terbuka untuk masyarakat umum. Hasil penjualan tiket acara tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana alam. Panitia memilih tempat berupa gedung pertunjukan yang tempat duduk penontonnya berbentuk sektor lingkaran terdiri dari 6 baris, seperti yang dilihat di gambar di bawah ini. Banyak kursi penonton pada masing-masing baris berbentuk pola barisan tertentu. Pertanyaan, tentukan. Yang pertama, jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya. Tentukanlah banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Pertanyaan yang kedua, apabila harga tiket baris pertama adalah paling mahal,
dan selisih harga tiket antara dua baris yang berdekatan adalah 10.000. Dengan asumsi seluruh kursi penonton terisi penuh, tentukanlah harga tiket yang paling murah agar panitia memperoleh pemasukan sebesar 22.500.000. Selanjutnya kita akan menjawab. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, kursi 25, 35, 50, 70, 95, dan 125. Selisihnya 10, 15, 20, 25, 30. Kapasitas total sama dengan 25 tambah 35 tambah 50 tambah 70 tambah 95 tambah 125 sama dengan 400 tempat duduk. Selanjutnya, misal tiket termurah sama dengan X atau dalam ribuan. 125 X ditambah 95 dalam kurung X tambah 10 tambah 70 dalam kurung X tambah 20 tambah 50 dalam kurung X tambah 30 tambah 35 dalam kurung X tambah 40 tambah 25 dalam kurung X tambah 50 sama dengan 22.500. 400 X tambah 950 tambah 1400 tambah 1500 tambah 1400 tambah 1250 sama dengan 22.500. 400 X tambah 6.500 sama dengan 22.500. 400 X sama dengan 16.000. X sama dengan 40. Jadi harga tiket termurah adalah 40.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.